اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان. Sidang jamaah yang sangat berbahagia, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya dengan kita yang sampai sekarang ini masyarakat. Allah Ta'ala fi kitabih karim wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima. 1400 tahun yang lalu Nabiullah menyampaikan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Nabi selalu menyampaikan di setiap pertemuan itu karena dikhawatirkan jangan sampai kita ini mati juga dalam berislam. Ini yang paling penting. Apalagi tadi ada ayat surah Al-Fatihah mengatakan ya ayyuhan nabi taqillah, wahai nabi, wahai seluruh umat manusia, taqillah, bertawakal kepada Allah, taqillah wa la tuti'il kafirin, dan janganlah kamu mengikuti jejak kafir, wal munafiqin, dan jejak orang munafik. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah. Ini sudah kehidupan dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat meninggal kita di dunia ini. Dan pasti susah, bahkan di dalam surah Yasin itu mengatakan waman nafis fi waman nafis fi haqqi. Dia mengatakan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kami pasti akan dikurangi bil halqi apa ini menakis. Ini beberapa minggu yang lalu saya jalan-jalan menemui teman-teman yang sudah bersyukur. Ada teman dulu yang ada Pak, tinggal sendiri. Sudah tinggal ada di Jakarta, ada di Malaysia, tinggal sendiri. Karena imannya sudah dikurangi. Itu diajak oleh Allah bahwa suatu saat nanti itu akan kamu tinggal sendiri. Lampu wajib. Dunia ini adalah permainan. Ketika nanti saatnya saja ajaruhu wa la yastahiru saatan kita akan meninggal. Dan yang lain itu dalam hal kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah dulu khutbah kita pada hari ini adalah pada masyarakat. Ya semua yang ini. Setelah nanti kita membahas ini pasti. Pada masyarakat itu adalah suatu padang yang sangat luas. Setelah nanti dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Iza sulsilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya Rahmanku, ya Wisnu ini mereka Israfil meniupkan sangkakala. Yang artinya semua yang namanya kehidupan sudah tidak ada lagi, terputus. Bahkan langit yang di atas itu akan dibunuh oleh Allah. Gunung-gunung yang tinggi akan
diratakan menjadikan pada masyarakat. Kenapa? Kalau gunung-gunung tidak diratakan, tidak akan mampu meratakan. Mulai manusia pertama sampai nanti manusia terakhir akan dibangkitkan. Nah, seluruh umat, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, sampai susah itu mengenalnya itu. Sebab orang berkumpul, si kumpul-kumpul dia masuk dari si kumpul pada asal, dia berkumpul ini si kumpul pada kumpul, orang kumpul, yang Nabi tadi wala tutil kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Aku macam jadi mau maaf. Ini saya sangat mau maaf. Sekarang kan sudah terbaik jadi mau maaf. Jangan dengar supaya hati sama lain. Tertitel oleh sekolah itu mereka tahajudnya duhana tidak ada. Pada dunia ini Pak, tempat kita meninggal, bukan tempat kita. Kalau nanti pada masyar, bagaimana penampilannya orang di pada masyar setelah dibangkitkan? Balik orang di kota terjadi tanpa celana, tanpa busana, bangkit itu. Menurut ibu nak kata kamu Kaisar. Jadi ya Rasulullah, bagaimana nanti? Apa tidak malu? Orang seperti dibangkitkan itu artinya dilahirkan kembali. Sama dua, dilahirkan di perut ibu itu tidak ada itu. Kelihatan semua tanpa apa-apa. Sama nanti itu akan dibangkit. Semua makhluk nanti itu akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita punya jawaban. Benar nak kata, kita ini bagaimana untuk mengenal umat ya Rasulullah untuk diberikan syafaat? Karena orang nanti Pak di sana pada masalah tidak saling kenal. Bapak tidak kenal lagi anaknya, anak tidak kenal lagi ibunya, bapak tidak kenal lagi istrinya, istri tidak mengenal lagi suaminya. Kenapa? Karena kesibukannya untuk menghadapi pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir. Ada orang yang berjalan, orang yang bertakwa, bagaikan lebih cepat, bagaikan pesawat cepat lebih cepat dibanding daripada kecepatan suara yang 3,8 meter per sekund seperti. Ada orang yang berjalan menuju pada masyar, kepalanya yang berjalan tergantung dari amalnya. Ada orang yang tenggelam sampai lututnya, angkat sampai ke gajinya, mata kaki, dan ada orang yang tenggelam seluruh tubuhnya tenggelam. Bagaimana penampilan orang-orang munafik, orang kafir? Itu memang sudah tidak. Penampilan saya orang sombong di dunia nanti. Setelah dibangkit itu kecil sekali, sombong sekali di dunia. Tapi pada saat dibangkitkan, jauh lagi pada masyarakat dia kecil sekali, bahkan terkadang tidak karena kesombongannya di dunia. Nah, bagaimana untuk mengenal Nabi umatnya pertama untuk diberikan syafaat? Maka dia diminta Aisyah, inna ummati ila yaumil qiyamah ghufran karim min syarri wudu. Karena minta nasihat umat semua umat saya ghufran karim bercahaya. Kenapa sebenarnya min syarri wudu? Sini yang berhubungan dengan nama wudu. Di pada masyarakat nanti itu Pak,
Tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah. Itu makna daripada Maliki Yaumiddin. Matahari tinggal sebentar. Ada sejarah mengatakan 1 ring di atas kepala. Ini matahari yang cepat. Ini sekarang dikira itu menunggu itu 150 jam di tiap ringnya. Nah, kalau dia mendarat ke bumi itu 140 juta. Itu bisa juga ada dampak kalau kita tinggal sebentar saja di sini Pak, saya tidak ada kepada masyarakat. Kenapa orang di situ sudah tidak saling kenal? Itu tadi saya katakan ayah sudah tidak mengenal lagi anaknya dan tidak mengenal lagi istrinya. Kenapa? Karena tinggal 1 langkah kita. Apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Itu mesti berhadapan langsung. Satu orang yang itu tidak akan bergeser kalau tidak berhadapan langsung dengan Allah. Ada satu lagi. Walau pada di sini menjadikan lagi suara sihir min rabbihim rabbana absarna wa sami'na wa qina adzabannar. Jadi Sulaiman itu kata sihir nanti belakang. Sulaiman pangkat dan jabatan tidak akan menghalangi. Tidak akan menghalangi presiden, menterinya, gubernurnya, apanya sebagainya. Bahkan Pak, kalau kita berbicara itu, namun maha warna tanam, namun itu mengulangi seluruh wajah, tapi tubuh itu Pak luasnya hanya tinggal 1 ke 2 meter. Yang itu tempat kita nanti lama-lama sana. Sifatnya kubur namanya barsa. Barsa itu artinya batas antara dunia dengan akhirat. Batas. Setelah nanti diperhitungkan itu mungkin bisa terlunakan Pak. Berapa saja berapa lama Pak? Yang paling tinggi itu Pak 100 tahun. Jadi salah yang kemudian ini dua tahun kita melunak. Ini yang saya pakai. Itulah saya punya cerita. Kita ini Pak 5 peti. Dan di bawah Pak kalau biasa mergi itu mungkin lain atau ini benar sepihak yang lain. Teman-teman benar sepihak yang lain. Ini bagaimanapun besarnya dia, koremannya dia, tapi nanti dia lahir. Dan waktunya di saat itu Pak, 1 hari di sana 50 tahun di bumi. 51 tahun minum, si ini surga. Kita orang berdiri terus. Jadi ini perlu Pak diperhatikan. Ini Pak. Dan semua itu orang pasti nanti akan menghadapi sini. Karena itu dia sini yang lalu beberapa ayat. Jadi mari kita senantiasa ini kita pikirkan Pak masa depan ini kalau saya bayangkan Pak 110 tahun yang ke depan tidak ada lagi Indonesia yang hidup di sini. Tidak ada. Ini ke mana? Di madrasah itu Pak kesepahaman itu tempat mencari amal. Setelah nanti kita masuk dalam kuburan, kita sudah masuk namanya alam basah. Basah jadi yang tidak kelihatan. Kenapa katakan ini? Karena orang tidak bisa lompat ke bumi dan tidak bisa lompat ke surga, ke akhirat. Nah, nanti pada saatnya sudah diperhitungkan semuanya orang bahwa yang masuk surga dan yang masuk neraka. Ada namanya penduduk terakhir yang terakhir di neraka dipanggil, namanya Juhaina. Kalau dipanggil nanti di Juhaina masuk surga, berarti menangislah semua orang penduduk neraka karena sudah pun ditutup bak pintunya surga dan mau ditutup pintunya neraka. Orang yang masuk di surga karena itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, dia kayak semangat umat yang masuk di surga. Kalau laki-laki setiap harinya tanpa ganteng, kalau perempuan setiap harinya tanpa ganteng. Yang masuk di surga dan tidak ada lagi larangan di sana. Ada pemilik, silakan, itu memang yang sesungguhnya dan kehidupan
kehidupan yang sesungguhnya tidak ada lagi rasa sakit. Kita makan tidak rela lagi. Itu kepesanan tadi. Sebaliknya orang yang masuk di neraka setiap harinya dipukul, dia syukur rasa. Barakallahu li wa lakum ayat yang kita katakan tidak ada yang bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah, yaitu Allah